Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, siang hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah beserta rahmat dan karunia Allah, kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan untuk bisa menegakkan amal saleh, yaitu melaksanakan salat, melaksanakan kajian pada siang hari ini, dan berangka untuk membekali diri kita dengan ilmu, karena kebutuhan kita kepada ilmu melebihi dari kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Oleh karena itulah terus kita berusaha untuk menambah ilmu kita, sebagaimana doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, ya Rabbku zidni, tambahilah untukku ilman, ilmu. Bagaimana setiap waktu bertambah ilmu kita, ilmu tidak akan pernah merasakan puas, kita tidak akan pernah merasakan puas dengan ilmu. Maka perlu kita untuk menambah ilmu. Pada kesempatan yang bahagia ini, insyaallah taala kita akan mengkaji rutin terus, yaitu kitabnya Syekh Muhammad Jamil Zainu yang berjudul terjemahannya Bimbingan Islam untuk Pribadi dan Masyarakat. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, sebuah kitab yang bahasa Arabnya Taujihatun Islamiyatun lil Fardi wal Mujtama'. Taujihatun Islamiyatun lil Fardi dan wa Mujtama'. Bahasa Indonesianya bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat Islam. Allah telah memberikan kita nikmat Islam yang merupakan nikmat yang besar. Bayangkan kalau sekiranya kita terlahir sebagai seorang yang kafir, gimana kita? Kita terlahir dari orang kafir umpamanya, tentu otomatis anak ikut agama orang tuanya. Kita terlahir sebagai seorang Muslim. Di mana letak keislaman kita itu? Tentu dari awal sampai kita tahu tentang pokok-pokok yang dibahas. Islam
adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan kita. Mulai dari ibadah, akidah, ibadah, bermuamalah, berakhlak. Dan bila kita terusuri ajaran Islam ini, kita akan mendapatkan begitu kesempurnaan Islam tadi. Dari segi akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Sehingga wajar Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan Islam itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah reda Islam menjadi agama bagimu. Maka pada kesempatan yang bahagia ini, insya-Allah kita akan mengkaji ciri-ciri yang dominan dalam Islam. Apa ciri yang dominan dalam Islam itu? Ciri-ciri dominan dalam Islam itu apa? Yang pertama adalah Islam itu adalah agama tauhid. Islam adalah agama tauhid. Di mana seorang yang masuk ke dalam Islam, agar sempurna Islamnya, maka dia harus bertauhid kepada Allah, mengimani Allah sebagai zat yang telah menciptakan dia, mengimani bahwasanya Allah satu-satu zat yang wajib kita sembah, kita ibadahi. Mengimani ya Allah yang wajib kita imani. Nah, iman ini tentu persoalannya persoalan akidah. Tak boleh disia-siakan, tidak boleh main-main. Kalau sekiranya seorang muslim mengaku muslim, kemudian dalam ibadahnya tidak mentauhidkan Allah dengan benar, maka tauhidnya itu batal, tauhidnya sia-sia. Oleh karena itu, kalau memotong hewan atau nazar, mesti ditujukan kepada Allah. Kalau dia bernazar menyembelih, karena itu bagian dari ibadah, maka ditujukan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bayangkan, berdoa saja kita kepada Allah sudah dinilai ibadah. Doa apa saja, Ustaz? Doa-doa kebaikan. Ad-du'ahu wa du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, maka demikian kuranglah ibadah kita.
Kemudian Islam adalah agama tauhid. Jadi hendaklah kita beribadah kepada Allah, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Yang kedua adalah ciri-ciri yang dominan dalam Islam itu, bahwa Islam itu merupakan dinul haq, agama yang hak, yang mana Islam itu mempersatukan umat dan bukan menjadi pemecah belah. Jadi Islam itu adalah mempersatukan umat. Bukan untuk memecah belah umat. Islam menyatukan umat, tidak memecah belah umat. Islam mengajarkan agar beriman kepada Allah, semua utusan Allah yang diutusnya. Islam mengajarkan untuk beriman kepada semua utusan Allah yang diutusnya untuk memberikan petunjuk kepada semua manusia dan untuk mengatur kehidupan dan beriman kepada Rasulullah. Islam agama pemersatu, bukan agama pemecah. Islam mengajarkan agar beriman kepada semua utusan Allah dan diutusnya untuk memberikan petunjuk kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tidaklah kami mengutus engkau melainkan untuk seluruh manusia. Yang ketiga, ciri dominan dalam Islam itu adalah agama yang mudah. Dan ini merupakan prinsip agama kita, mudah. Ingin masuk Islam mudah, ya, konsekuensinya mudah. Lihat nanti dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, bukankah mudah? Contoh ibadah salat yang kita lakukan cuma 5 waktu dalam sehari. Prinsip-prinsip agama kita dibangun di atas kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan pada kalian kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Islam tidak mengakui adanya takhayul, khurafat. Islam tidak, yang keempat, Islam tidak memisahkan antara moral dan materi. Islam memandang bahwa kehidupan ini sebagai kesatuan yang meliputi keduanya. Ia tidak mengambil salah satunya dan meninggalkan yang lainnya. Sedangkan yang kelima, Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan sesama muslim. Ia anti terhadap Islam. Jadi kita katakan mengajarkan persamaan. Kita sama semuanya, orang Arab, non-Arab sama. Jangan kita kira kalau mentang-mentang orang Arab dia mulia, enggak.
Islam itu mengajarkan persamaan, mengajarkan persaudaraan, persaudaraan sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu dia bersaudara. Bagaimana yang bersaudara tadi? Ya, saling tolong menolong, bahu membahu, bantu membantu. Yang membedakan, yang membuat mulia kita sebagai umat Islam itu apa? Takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini Allah nyatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan, semulia-mulia kalian di sisi indallah, di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian si Allah adalah yang paling takwa kepada Allah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kalian laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan engkau bersuku-suku, bangsa-bangsa. Kemudian yang keenam, Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang monopoli agama. Artinya kalau urusan agama itu urusan pendeta bagi orang Nasrani, atau kalau urusan agama itu yang kami bicara buya, yang lain itu tidak. Tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang monopoli agama. Islam juga tidak mengenal pikiran yang sulit dibuktikan kebenarannya. Tidak mengenal apa yang disebut pembesar-pembesar agama yang dipuja. Ya, orang-orang agama lain, ya ada pembesar agama yang dipuja, diangkat, disanjung-sanjung. Islam itu mengajarkan kekuasaan pendeta, mengajarkan kekuasaan pendeta yang monopoli agama, tidak mengajarkan itu. Islam juga tidak mengenal pikiran yang sulit dibuktikan kebenarannya. Setiap orang asal dia mau belajar dalam Islam bisa belajar Islam. Tak perlu orang khusus. Itulah beberapa ciri dominan dalam Islam. Pertama, Islam itu agama tauhid. Kemudian Islam itu adalah agama satu, bukan memecah belah. Begitu juga sunnah. Apakah sunnah ini memecah belah? Hendak menyatukan umat. Akan tetapi kesatuannya itu adalah di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Islam ajarannya mudah, ya, dalam pelaksanaannya juga mudah. Islam tidak memisahkan antara moral dan material. Islam mengajari persamaan terhadap sesama muslim.
Islam tidak memisahkan antara moral dan material. Moral dan material. Yang nomor 4, Islam tidak memisahkan antara moral dan material, ya. Material juga butuh, ya. Kalau tidak ada materi, gimana kita bisa hidup? Dia merupakan sebagai kesatuan. Dunia dan akhirat itu satu. Artinya adalah di dunia ini kita mencari kehidupan. Kehidupan akhirat kita cari dunia ini. Islam tidak memisahkan antara moral dan material, yang nomor 4. Yang nomor 5, Islam mengajarkan persamaan. Tidak ada bedanya kita orang Arab dengan non-Arab asal dia Islam. Walaupun orang Arab itu bahasanya bahasa Arab, tapi tidak ada kemuliaan dari suku bangsa. Sama dalam Islam. Arab dia non-Arab, tapi yang membedakan mereka itu adalah ketakwaannya. Persaudaraan, mengajarkan persaudaraan sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin itu bersaudara. Bagaimana gambaran saudara tadi? Tidak boleh saling mencela, menzalimi, saling tolong menolong, bantu membantu. Kemudian Islam mengajarkan persamaan tadi, persaudaraan sama muslim, anti terhadap semua yang sifat perbedaan daerah, anti katensial. Yang memuliakan manusia itu di sisi Allah adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan yang keenam, Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang memonopoli agama. Artinya kalau di agama Nasrani, Yahudi itu yang monopoli agama itu hanya pendeta, ustaz agama. Dalam Islam tidak. Bahwa dalam Islam itu semua berhak untuk mengenal agama, memahami agama. Karena kita jadi ustazah, kita wajib untuk mengetahui agama. Minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita. Peluang untuk belajar agama itu kita semuanya diberikan peluang. Itu tadi beberapa poin-poin yang berhubungan dengan ciri-ciri yang dominan dalam Islam, dalam kitab ini. Pada poin berikutnya, yaitu pada subtema berikutnya, Islam itu adalah peraturan hidup yang sempurna, atau Islam adalah aturan hidup yang sempurna. Jadi kalau kita ingin hidup ini diatur dengan aturan, maka ikutlah aturan Islam. Islam adalah aturan hidup yang sempurna. Dalam subtema ini, yang pertama, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, sempurnanya Islam itu apa? Bahwa agama Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Apa saja? Ekonomi diatur dalam Islam. Jangan wa ahallallah, di antaranya adalah firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu riba diharamkan. Ini aturan Islam. Carilah kehidupan dunia kita, namun jangan kita berbuat curang, ya, menipu, asal mendapatkan harta, tidak boleh. Ada aturan yang kita ikuti. Dalam kita berjual beli, barang yang sudah dijual orang, yang dibeli orang, tidak boleh kita beli. Aturan yang kita ikuti.
Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, bidang ekonomi, apalagi politik. Diaturkah politik dalam Islam? Iya. Tapi bukan politik seperti politik kita sekarang ini. Semua orang bisa berpolitik. Dari rakyat kecil yang tak tahu apa-apa boleh ikut politik. Politik dalam Islam itu politik yang syar'i. Tidak semua orang terlibat dalam politik. Tapi orang yang punya kompeten, punya kemampuan, punya ilmu, ini kita lihat masyarakat kita, orang yang tak pandai tulis baca Quran bisa terlibat dalam politik. Artis, bintang filem, penyanyi, kalau ada kemauan bisa terlibat dalam politik. Padahal dalam Islam itu yang bisa berpolitik itu siapa? Orang yang berilmu. Karena dia tahu akibat sesuatu, mudaratnya, manfaatnya. Kemudian yang keduanya, Islam berusaha mengatur kehidupan tadi politik, kemudian kebudayaan. Budaya itu bagaimana? Kebiasaan-kebiasaan. Ya. Kemudian apalagi sosial, kemasyarakatan. Islam juga menggariskan ya, metode yang tepat dan benar untuk memecahkan kesulitan dalam bidang-bidang tersebut. Kesulitan ekonomi, ada caranya untuk memecahkan, mencarikan solusi kesulitan politik, budaya, dan sosial. Yang kedua, Islam berusaha mengatur kehidupan manusia. Kalau tadi berbagai aspek kehidupan, Islam berusaha, yang kedua ini, Islam berusaha mengatur kehidupan manusia. Unsur pokok dalam hal ini adalah mengatur waktu. Mengatur waktu. Jadi kalau waktu kita tidak kita atur dengan baik, kacau balau, ya, maka aturlah waktu kita. Makan, waktu minum, waktu belajar. Allah memberikan waktu kita 24 jam dalam sehari. Berapa jam waktu kita gunakan untuk istirahat? Berapa jam gunakan waktu untuk belajar? Untuk ilmu? Maka Islamlah agama yang paling hati-hati dengan waktu. Kalau orang Barat mengatakan waktu itu adalah uang, sedangkan orang Islam tidak. Waktu itu pedang. Waktu itu adalah kehidupan. Coba kalau kita bayangkan waktu kita hari Jumat ini, dari habis Jumat sampai asar umpamanya, tidak ada kegiatan kita, cuma duduk-duduk, ya rugilah kita. Aktivitas kegiatan yang tidak bernilai dalam Islam itu tidak ada. Dia berusaha bagaimana beraktivitas yang bermanfaat. Oleh karena itu, aturlah waktu kita dengan baik. Kemudian Islam merupakan satu-satunya ajaran yang paling kuat untuk dapat membahagiakan. Satu-satunya ajaran yang dapat membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Bahagia, apa itu makna bahagia? Bahagia itu adalah dengan mencari keredaan Allah. Mustahil kebahagiaan itu kita dapatkan kalau kita tidak mengikuti jalan Allah, jalan Rasulnya.
kalau kita tidak mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Karena petunjuk Allah dan Rasulnya itu adalah sebaik-baik petunjuk. Kemudian yang ketiganya, Islam sebelum menjadi syariat, dia adalah sebagai kepercayaan atau keyakinan. Islam itu sebelum menjadi syariat, dia adalah satu kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah adalah sembahan yang hak. Allah adalah sembahan yang berhak untuk disembah. Nabi Muhammad SAW, yaitu selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Apa yang didakwahinya? Tauhid. Coba kalau tidak tauhid, dakwahkan saja dulu akhlak umpamanya kan. Kalau akhlak orang terima. Bahwa orang Arab itu juga mereka punya akhlak juga. Seperti akhlak mereka terima tamu. Tauhid, karena mereka membuat syirik. Mereka membawa sesajian ke tempat-tempat tertentu. Setelah hijrah Rasulullah ke Madinah, lalu beliau mendirikan negara Islam, negara dan menerapkan, mempraktekkan syariat Islam. Nah, syariat salat itu datang ketika Nabi sudah di Madinah umpamanya. Kemudian yang keempat, Islam menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu yang manfaat. Islam menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu yang memberikan manfaat. Ilmu pengetahuan di samping ilmu agama, apakah ilmu pengetahuan, ilmu umum ini dibenci oleh Islam? Tidak. Seperti ilmu matematik, apakah itu dibenci? Ilmu fisika, kimia? Tidak. Boleh mempelajarinya, tapi tidak wajib sebagaimana wajibnya agama. Tapi agama kita membolehkan untuk mencari ilmu pengetahuan, kemajuan ilmu yang bermanfaat. Karena di abad pertengahan muncul tokoh-tokoh modern, tokoh-tokoh ilmu modern dan ilmu agama, seperti Al-Haythami, Bairuni, jadi ilmu-ilmu umum ini tidaklah dibenci, tidak dibenci dalam agama kita. Hanya saja silakan pelajari, tapi jangan mengenyampingkan agama. Oleh karena itu sekolah-sekolah sekarang ada sekolah IT, sekolah terpadu, belajar umum juga, belajar agama juga. Ya. Ada sekolah khusus ilmu agama saja, ilmu umum tidak ada juga. Ini kalau sekolah ini agama saja, tidak belajar umum, tidak belajar matematika atau berhitung, ini kan repot juga. Tidak pandai berhitung. Jadi Islam menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan umum, kedokteran, ya. Boleh saja kita belajar ilmu kedokteran atau sekolah di kedokteran. Setelah tamat di situ bisa ya berguna, bermanfaat bagi umat untuk mengobati orang lain. Ya, atau ilmu pertanian,
perikanan, peternakan, ya. Kemudian yang kelima, Islam menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal. Ini bukti sempurnanya Islam itu, menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, tidak dengan penindasan, tidak dengan penipuan, mengutamakan yang halal itu yang dimiliki oleh orang-orang yang saleh, yang mau memberikan hartanya kepada orang fakir dan untuk perjuangan agama, sehingga terlaksana keadilan sosial di kalangan umat Islam. Jadi carilah harta dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Karena harta yang halal itulah harta yang diberkahi oleh Allah. Sedangkan harta yang haram tidak akan berkah. Jangan mencari harta dengan menindas orang lain, dengan menipu, dengan riba. Karena Allah telah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli, ya, dan mengharamkan riba. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang saleh, orang-orang baik. Karena orang-orang saleh tentu mereka mendapatkan harta dengan cara yang halal. Harta mereka terjaga. Orang-orang saleh yang mau memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, apa kata Nabi? Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang halal adalah untuk orang yang saleh. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta ialah yang halal untuk orang yang saleh. Harta yang saleh untuk orang yang saleh. Dan mencari harta yang halal itu butuh apa? Kesungguhan, butuh perjuangan. Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini halal thayyiba, lagi baik. Halalan thayyiba, halal lagi baik. Kemudian yang keenam, Islam agama perjuangan, agama jihad, perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Islam agama perjuangan dan mencari ketenangan hidup. Berjuang kita untuk mendapatkan suatu perjuangan, mendapatkan ilmu kita berjuang, mendapatkan keluarga yang soleh kita berjuang. Dan Islam berusaha untuk menegakkan, agar menegakkan ketenangan dengan berusaha mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Dunia iya juga, tapi akhirat lebih kita utamakan dibanding dengan
dunia. Karena dunia ini kita hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saja, kebutuhan yang pokok, ya. Tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Dunia ini adalah wasilah, perantara bagi kita. Orang yang menjadikan dunianya sebagai tujuan hidup, maka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Di dunia ini wasilah, sarana untuk sampai ke akhirat. Kita cari harta, wasilah untuk berinfak, untuk berwakaf, untuk beribadah kepada Allah, untuk mendidik anak-anak. Kemudian yang ketujuh, bukti kesempurnaan Islam itu, peraturan Islam, hidupkan pikiran Islam yang bebas dari batas-batas selagi tidak bertentang dengan syariat. Hidupkan pikiran-pikiran Islam, ya, dalam batas-batasan yang tidak bertentang dengan syariat. Tak boleh pula kita jumud, beku. Ya, sekarang kan sudah serba mudah. Ada teknologi yang canggih. Dulu orang pakai onta, sekarang sudah pakai pesawat. Dibolehkan. Belajar sekarang tidak ada guru pun di hadapan kita, bisa belajar melalui media-media. Berusaha umat Islam untuk maju, namun jangan percaya dengan bid'ah, dengan takhayul, dengan hadis-hadis palsu, cerita-cerita bohong. Itulah dia 7 perkara yang berhubung dengan Islam adalah peraturan hidup yang sempurna. Yang pertama adalah Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, sosial. Artinya sempurnanya Islam tadi. Islam tidak hanya di masjid, ya, tetapi seorang muslim tadi menerapkan Islam tempat kerjanya, di kantornya, ya, di sawah, di ladang. Dan yang kedua, Islam berusaha mengatur kehidupan manusia. Unsur pokok adalah di sini mengatur waktu. Bagaimana kita mengatur waktu yang baik. Karena cobaan-cobaan, ujian-ujian tentang waktu ini banyak. Ada sebagian orang waktunya habis untuk berleha-leha, bermain, untuk menonton, ya. Ya rugilah dia. Dan yang ketiga, Islam merupakan kepercayaan atau keyakinan bahwa Allah yang berhak disembah. Sembahan yang hak. Kemudian Rasulullah mengkonsentrasikan, memusatkan pemahamannya di Makkah dengan tauhid. Setelah itu baru beliau hijrah ke Madinah, menegakkan negara Islam, mempraktikkan syariat Islam ini. Dan tadi yang keempat, Islam menganjurkan untuk mencari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini yang ilmu pengetahuan umum sifatnya. Silakan cari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada abad pertengahan muncul tokoh-tokoh ilmu modern dan ilmu-ilmu dari kalangan Islam
seperti Haythami Al-Bayruni dan lain-lain. Artinya ulama-ulama Islam dahulu juga ada yang menguasai ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima tadi, Islam menghalalkan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, tanpa menindas, tanpa menipu, kemudian tanpa berbuat zalim, riba. Dan harta yang halal ini lebih diutamakan didapatkan dari orang yang saleh, di mana Nabi katakan ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta dari orang yang saleh untuk orang yang saleh. Insyaallah harta yang kita cari dengan yang halal walaupun sedikit, maka itu akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kemudian yang keenam, Islam agama perjuangan, jihad, bersungguh-sungguh dalam mendapatkan segala sesuatu, kesenangan hidup, ya. Karena itu ia mewajibkan setiap muslim untuk mengorbankan harta dan jiwa untuk menegakkannya. Ia menghendaki agar manusia hidup tenang dalam naungan Islam dan lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia, ya. Kenapa kita pentingkan akhirat? Karena dunia ini kita sementara akhirat kita kekal dan abadi. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, carilah pada yang Allah datangkan untuk negeri akhirat. Suruh untuk mencari negeri akhirat. Tapi untuk dunia apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bahagian hidupmu dunia. Untuk dunia Allah menyatakan bahagian. Untuk akhirat total. Carilah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, menghidupkan fikiran Islam yang bebas dalam batas-batasan yang tidak bertentangan. Hidupkan fikiran Islam, ya artinya adalah untuk kemajuan-kemajuan Islam kita berfikir, tapi kemajuan itu dalam batasan-batasan yang dibenarkan. Jauhkan kebekuan dari cara berfikir. Jauhkan pikiran yang menodai Islam, ya, seperti percaya kepada khurafat, takhayul, ya, cita-cita bohong. Ilmiah dalam berpikir. Kalau dalam urusan agama ini dasarnya sahih atau tidak, nah, perlu bertanya. Suatu amalan yang kita lihat, kita tanya dulu, ini mana dasarnya ini, mana hadisnya. Untuk apa? Agar kita menjalankan ajaran agama tidak asal-asalan, ada dalilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah tadi pembahasan kita kesempatan yang berbahagia ini tentang pengantar dari kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat. Pertama, kita telah mempelajari ciri-ciri yang dominan dalam Islam. Islam agama tauhid, Islam agama pemersatu, bukan mecah belah. Tidak ada itu Islam mecah belah. Islam adalah ajaran yang mudah, jelas dan dimengerti. Kemudian Islam tidak memisahkan antara moral dan material. Islam mengajarkan persamaan, persaudaraan sama Muslim. Kemudian Islam tidak mengajarkan kekuasaan pendeta yang menonjol atau kekuasaan pendeta yang memonopoli agama. Artinya kalau dalam agama Yahudi dan Nasrani yang tahu dengan agama itu hanya pendeta, yang lain tidak usah, ya. Ini monopoli agama. Dalam Islam itu semua orang berhak untuk paham agama, itu tahu agama. Kemudian ya tadi Islam adalah peraturan hidup yang sempurna yang telah kita bacakan 7 poinnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.
Semoga berfaedah, manfaat, menambah bekal ilmu kita dalam menghadapi kehidupan kita ini, ya, dan menguatkan akidah, menguatkan iman, menguatkan keyakinan kita untuk beramal saleh. Akhir kalam, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.